gue pengen tanya dulu nih, Su. Lu pasti pernah pacaran kan ya? Pernah. Nah, Pacaran emang bisa dibilang udah lumayan pacaran lah, udah lumayan banyak. Iya, dulu sih pernah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak sih. Itu gue baru berani nembak langsung itu pas kelas 2 SMA. Itu gue baru berani nembak langsung. Sebelumnya gue entah itu pakai SMS, BBM atau gimana, atau pakai surat gue lempar ke rumah orangnya, terus gue kabur, itu juga pernah. kan ada konflik kan. Ya. Isinya karena apa sih? Gue ngerasa kalau gue tuh selalu nyalain diri gue sendiri. Cemburu, posesif, dan masalah ketidakpercayaan. Apa ya? Komunikasi gitu. Ada sebenarnya ada waktu buat ngeluangin, tapi gue malah lagi sibuk yang lain, akhirnya gue alasan sorry nih gue lagi gini gitu, nggak bisa gitu. Harus selalu komunikasi lah, agar tidak terjadi hal-hal yang membuat kesalahpahaman di antara satu sama lain gitu. Konfliknya konflik teman aja, kayak telat atau misalkan saling misalkan bercanda, saling nyakitin hati, ya gue mesti minta maaf, kayak gitu gitulah. Semakin lu cemburu terus, itu semakin capek. Misalkan kamu pengen pergi kemana, nah itu harus ngabarin dulu tuh. Takutnya nanti kamu pergi kemana dan itu misalkan boncengan sama cowok lain atau misalkan cewek lain, ya itu bisa jadi masalah gitu. Setelah gue udah mulai kuliah dan lain-lain, gue tuh cemburu tuh sebatas kalau emang dia, pasangan gue ini sering ngomongin dia terus, orang itu terus gitu-gitu, itu baru cemburu. Cuman sebatas mereka cuman ketemu sama temen-temen cowoknya ngobrol, itu udah lumayan nggak gue abaikan, udah gue abaikan lah. Nanti itu masalah yang harus dihindari, komunikasi. Solusinya antara pastinya gue minta maaf, kalau enggak kita ngobrol. Gue kalau yang gue alamin sih lebih kayak apa ya, bukan manja-manja gitu sih, kayak apa namanya sih, dirayu, dibujuk kayak gitu lah. Akhirnya mau itu ya konflik kayak gitu-gitu aja sih kalau gue. Kan waktu itu ada masalah kayak ini dia lagi butuh barang nih, mau gue beliin, butuh nggak nih, ini lu butuh nih gitu. Kata dia udah nggak usah. Masa nggak usah sih, lu butuh banget nih, kalau gini lu gini gitu kan. Solusinya lu coba ngerelain aja lah. Selama lu cuma masih pacaran gini kan, masih pacaran bukan yang bagaimana, putus juga masih bisa nyari lagi ibaratnya gitu kan. Jangan terlalu dipikirin dan jangan terlalu posesif ke pasangan kita. Karena kalau makin lu posesif, makin capek otak lu juga tuh. Makin capek lu mikirin dia, makin capek lu ngelarang-larang, dan akhirnya pasangan lu semakin nggak nyaman. Kalau solusinya dari gue, lu harus sering ngasih kabar ke pacar lu atau ke apalah itu pasangan lu ya, bahwa lu kalau pengen pergi kemana-mana lu harus ngabarin gitu. Kalau lu pengen melakukan aktivitas, lu jangan sampai ada miskomunikasi, itu bahaya. Itu nanti bisa menimbulkan perpecahan, walaupun itu ya sering juga sih dilakukan juga ya secara tidak sadar. Kebanyakan orang kalau ngomong materialistis kan pasti tentang keuangan, duit, tentang harta dan lain-lain ya. Kebanyakan mungkin kayak gitu. Materialistis itu ya tidak penting sih, karena kenapa? Karena dalam sebuah hubungan itu kita perlu yang namanya materi, tapi tidak begitu untuk mengutamakan sedikit-sedikit materi-materi. Lumayan penting karena apa yang udah gue alami, udah diajarin juga sama orang-orang di sekitar gue, teman-teman gue dan orang tua gue. Lu materialistis itu bisa ganggu hubungan gitu. Emang itu perlu, materialistis itu perlu untuk sebagai penunjang, sebagai dasar, itu pasti ada lah. Cuman gue lebih mencari orang yang gak terlalu mementingkan itu, dalam artian gak memaksa untuk selalu ada duit, selalu ada harta untuk bisa bahagia. Gue gak terlalu mentingin itu. Jadi walaupun kita mempunyai materi yang sedikit dan kita mempunyai rasa kepercayaan satu sama lain, itu masih tetap bisa membangun suatu hubungan yang mempunyai jangka panjang sih. Selama itu bisa bikin kita bahagia, menurut gue gak terlalu penting banget. Gue nyarinya yang penting dia mau sama gue bahagia dengan cara apapun gitu. Jadi gak terlalu ini, gue pikirin banget materialistis.
temen aja bisa hancur gara-gara utang, gara-gara duit, itu udah pasti gitu. Jadi menurut gue penting sih untuk bukan untuk sebagai dasar, tapi sebagai penunjang aja. Tapi tidak tuli. Bisa bedain suara motor. Ada iya, ada enggak. Iya dalam artian gue ngerasain banget cinta itu ketika kita udah kemakan sama cinta. Omongan orang lain itu tentang cewek kita, tentang pasangan kita yang buruk-buruk, pasti kita nggak mau denger. Cinta itu buta menurut gue iya. Dalam suatu hubungan tuh kalau kita misalkan sudah mengenal yang namanya jatuh cinta tuh, kita benar-benar bisa dibutakan dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Misalkan kita cinta sama seseorang gitu, misalkan seorang cewek. Nah kita itu pasti mempunyai segala cara atau cara-cara yang halus atau yang tidak terlihat lah untuk bisa mendapatkan hati tambatan wanita tersebut gitu. Kalau pacaran nggak cakep-cakep banget, nggak yang sama yang wah istilahnya lebih maksimal lah gitu. Terus gue jawab, menurut gue dia udah cantik bro, udah pas gitu lah. Gue nggak butuh yang lain yang lebih lah gitu menurut gue. Tidaknya karena kita ngelihat orang pasti pertama dari fisik dulu kan, pasti dari fisik dulu. Apa yang bikin kita menarik sama orang itu? Walaupun nggak cantik atau nggak ganteng, yang penting menarik di mata kita. Oh ini orang menarik nih. Nah kalau misalkan kita sudah menarik dari hati dari seorang wanita tersebut, kita pasti buta gitu, buta cinta. Maksudnya kan, jadi kita tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Kalau kita misalkan sudah mendambakan hati dengan seorang wanita, Lu bisa jatuh cinta karena ngelihat sekali dia malah ngelakuin apa gitu. Misal dia ngegambar, atau dia mungkin skateboard, atau angkat besi dan lain-lain ya. dari seseorang jenis manusia ini tidak menikah gitu. Jadi untuk jangka panjangnya ke depan mungkin saya melamar dengan cara ini ya, diam-diam tapi tiba-tiba langsung nyebar undangan gitu. Ngelamar cewek anjir. Gimana ya? Pengen ada prank-prankan kalau gue. Gue selama ini payah ya, selama nembak juga payah ya. Nah itu kan melamar langsung datang ke rumah orang tuanya cewek pastinya ya, nggak mungkin cewek datangnya ke rumah orang tuanya cowok, kebalik gitu. Ya dari proses itulah, misalkan kalau udah serius satu sama lain, ya udah, maka berdua ini kalau misalkan sudah saling cocok, ya langsung menuju pernikahan. Mungkin biasa aja sih, kayak datengin, lu mau kita serius gak gitu. Kalau mau ya ayo, kalau enggak ya udah kita sampai serius aja. Masa putus di situ kan aneh ya. Kayak gitu lah. Kayak tiba-tiba bilang sama pasangan gue kalau kita itu kayaknya nggak bakal lanjut. Mungkin kayak gitu ya, mungkin kayak gitu. Tahu-taunya besok blek langsung lamar kayak gitu kan. Tapi gue nggak tahu sih ternyata besoknya dia cari cowok lagi apa enggak, gue nggak tahu sih. Gue lebih seneng yang kayak gitu, yang terkonsep gitu. Kayaknya seru ya. Tapi yang pasti gue kenalin dulu lah ke orang tua. Masa tiba-tiba kayak gitu nggak mungkin sih kan. Ya namanya proses kan pasti bertahap ya, ada pacaran, ada segala macam lah. Pacaran disebut pacaran juga enggak sih, karena om itu sebenarnya kan udah ada calon. Nah ternyata ibunya calonnya itu nggak setuju. Tapi kalau ibu jujur, ibu pacaran. Tapi pacaran itu padahal sesuai dengan aturan-aturan kita miliki. Kalau misalnya dia telepon pacarnya, tante nganterin ke kalau pulsa apa, kalau di zaman dulu tuh ada Telkom itu loh, wartel lah. Terus masak bareng. Mungkin apa om kepincut masakan tante kali ya. Oh, dulu ada proses pacaran, cuma nggak lama. Pacaran cuma 3 bulan, ya, rayu-rayu dikit, cocok, lamar. Kalau ibu dulu pacaran itu realita. Ibu pacaran itu pada saat sudah bekerja, jadi kita melihat kenyataan untuk masa depan. Akhirnya lama-lama deket-deket jadi langsung nikah gitu aja, nggak ada istilahnya disebut pacaran juga enggak, disebut enggak juga pacaran gitu deh.
melamar sama omnya kan di Jakarta, tante di Bali. Nah itu otomatis dia datang ke Bali, omnya datang ke Bali, izin restu, ibu, anak ibu mau salamar ini, otomatis orang tua kembali nanya, mau nggak? Kalau kita sudah sama cinta, kenapa tidak? Nah prosesnya itu saya ajak lari pagi. Iya, kebenaran rumahnya dekat, kita janjian, saya libur kerja, hari Minggu janjian lari pagi, di tempat lari pagi baru kita tembak. Saya mau serius nih, saya mau datang sama keluarga saya, ketemu orang tua kamu. Udah siap belum? Tante om tuh nggak ada romantisnya gitu sih. Langsung aja karena kita juga jauh kan dari orang tua, sama-sama jauh dari orang tua, jadi langsung ayo ke rumah ke orang tuanya gitu, ke Jawa, jadi pulang dari Bengkulu berdua gitu, langsung ke rumah orang tuanya, terus dikenalin, ya langsung karena jarak jauh, langsung ditentuin tanggal berapa gitu, karena kita kan cuti juga nggak bisa lama-lama, statusnya masih capek dulu. Kalau lamaran sih ya karena kita udah saling percaya ya, namanya pacaran kan ujung-ujungnya pasti kalau nggak bubar ya nikah ya. Pasti kan sebelum melangsung ke pernikahan pasti kan ada yang namanya lamaran ya. Ya kita lamaran, saling pengenalan kedua orang tua, akhirnya di situ mungkin ada kecocokan baru kita lanjut gitu. Jadi usahakan di samping kita bahagia, orang tua kita juga ikut bahagia gitu. Jangan kitanya bahagia tapi orang tuanya nggak bahagia, ya lucu juga gitu. Karena kan namanya rumah tangga kan menyatukan dua keluarga besar ya. Jadi itu sih intinya sih. Kalau udah berumah tangga sih biasanya masalah ekonomi sih, banyak kan faktor ekonomi. Banyak kan faktor ekonomi ya. Biasanya faktor ekonomi karena biasanya ya kalau kayak mungkin kalau orang-orang atas mungkin iya ekonomi nggak terlalu itu ya, nggak terlalu jadi faktor dominan ya. Tapi bagi keluarga yang masih baru ya, baru pertama mapak berumah tangga pasti masalah ekonomi. Oh, dalam rumah tangga, permasalahan dalam rumah tangga ini kalau saya sering kebanyakan aktivitas di luar ya, kan saya seneng yang namanya organisasi di luar ya, organisasi apapun, baik itu olahraga, baik itu sosial. Kalau kadang-kadang saya lebih banyak di luarnya, istri begitu saya pulang sampai rumah cemberut lah, mentingin temen-temennya daripada keluarga. Dalam rumah tangga itu masih ada rasa cemburu loh sebenarnya. Utama memang ketika kita pasangan hidup yang sudah menikah resmi, biasanya anak-anak, masalah anak-anak. Kasih sayang orang tua dan kasih sayang mama dengan kasih sayang ayahnya itu agak beda gitu. Misalkan ayahnya mendidik begini, ibunya tidak setuju, itu kadang timbul cekcok. Tapi kalau kita saling pengertian antara anak, orang ibu, ayah, insya Allah. Kalau dulu nggak pernah berantem karena kan kayak kawan, manggilnya aja udah Ri, Guh gitu kan. Nah itu kalau sekarang kalau rumah tangga itu tante kalau berantem hanya cenderung karena masalah anak, bukan karena masalah apa nggak pernah dalam hal ekonomi kayak apa nggak pernah sama sekali. Tapi kalau dalam rumah tangga misalnya anak-anak belum ada makannya, nah itu om bisa marah kalau kayak gitu. Itu aja sih masalah kecil gitu aja, nggak ada masalah apa. Cuma karena kita tuh selisih umurnya jauh ya, saya dengan pada saat itu dengan calon istri selisihnya 9 tahun. Jadi lebih banyak ngalahnya, sayanya lebih banyak ngalah. Kayak ribut-ribut itu wajar lah, wajar kalau ribut-ribut kecil sih wajar. Yang penting gimana kita menyikapinya aja. Dan usahakan selagi itu masalah bisa diselesaikan hari itu juga ya kita harus selesaikan hari itu juga, jangan sampai berlarut-larut. Karena apa? Karena biasanya kalau masalah kecil dilarut-larutkan bukannya malah tambah selesai malah nambah melebar. Jadi mendingan langsung hari itu juga kita selesaikan. Nah solusinya kalau tante paling diem. Kadang ya kebanyakan yang ngomong tuh om sih yang suka ngomong. Kalau tante kebanyakan diam, cuma kadang mungkin karena orang diam kadang berdak. Nah itulah saat itu kita ngomong berdua gitu. Kalau keadaan kata cekcok, memang biasanya yang dominan tuh istri. Nah, suami itu mendengar, tetapi kalau suami mendengar gitu dengan mendengar tapi tidak pergi dari tempat, kita merasa nyaman. Tapi kalau
kita lagi bicara, suami pergi, nah itu kan tidak menceritakan masalah. Itu akan terulang lagi. Ketika suami muncul, masih kita sering diam. Tapi solusinya tetap tante, kalau memang kewajiban sebagai istri buat kopi, ya kita buat kopi. Tetap mengadakan jalinan kemesraan yang pernah terjadi, tetap dijalani. Solusinya kita ajak ngobrol. Apa sih titik temu dari perselisihan itu gitu loh. Kalau misalnya perselisihan itu masalah ekonomi, ayo kita bareng gitu. Kita ajak ngobrol masalahnya gimana, jalan keluarnya nih, ayo kita bareng-bareng. Jangan sampai masalah ini melebar. Usahakan hari itu juga kita selesai gitu masalah itu. Jangan sampai berlarut, itu aja sih. Kita minta maaf ya. Kita pergi sama teman-teman keluar itu bukannya hura-hura, tapi menjaga hubungan pertemanan, persahabatan. Nah, paling solusinya kita minta maaf. Ya, mohon maaf kalau perginya kelamaan. Itu aja biasanya istri nauin. Cuma ya asal jangan sering-sering. Sekarang secara realistik kalau menurut tante antara penting-penting dan tidak. Nah, tergantung dari dasar hati masing-masing. Kalau tante tidak material. Ya sebenarnya penting. Semua orang itu pasti menganggap materi itu penting. Cuman ada cumanya nih. Itu penting ya, tapi ada yang lebih penting lagi, itu rasa kepercayaan, rasa memiliki, dan rasa kebersamaan. Karena kita makan cinta juga nggak bisa hidup sekarang. Nah, kalau pas kita cinta terus dengan posisi kenyang sih nggak masalah. Kalau posisi lapar, nah tuh memang bisa makan cinta kenyang kan enggak. Nah itu tante dulu tuh kalau om nih ya, om aja sampai sekarang baru cerita. Ngapain aku dapat orang kampung juga bisa kalau memang yang pengangguran. Nah om lebih memilih yang kerja gitu. Kalau tante materi, berarti tante memaksa suami untuk memenuhi apa keinginan tante. Tapi tidak. Sebatas tante sebagai istri bisa membantu suami mencari uang, kenapa tidak? Dengan cara wira swasta, misalkan jualan kue. Kita pengenlah hidup bahagia dengan segala materinya ya. Tapi kan bahagia itu nggak mesti dengan materi. Saling kepercayaan, saling mendukung satu sama lain itu juga bisa menjadi suatu kebahagiaan buat suatu keluarga ya. Jadi kalau bisa sih materi penting tapi nggak terlalu menunjang untuk kebahagiaan suatu keluarga. Yang penting kepercayaan itu aja sih. Misalnya kita kebanyakan materi, ya kita nggak bisa memanfaatkan materi itu untuk kepentingan keluarga, malah lebih senangnya menghambur-hamburkan untuk hal-hal yang nggak ada sangkut paut dengan keluarga. Itu akan jadi bumerang juga. Menurut tante, terserah untuk orang lain. Tapi itu cinta itu harus pakai logika deh, nggak asal cinta buta nggak ada tuh. Itu rezeki Allah yang ngatur, pasti datang sendirinya nanti. Cinta itu buta, nggak. Kalau tante, alasannya itu karena materi juga perlu. Kalau buta banget juga, kita tuh harus mencari yang berpotensi untuk maju bersama-sama. Kalau untuk ABG ya mungkin ya. Tapi kalau buat orang yang berumah tangga ya faktor utama cinta itu ya keluarga. Pertama anak lah ya. Apalagi kalau udah punya anak itu mungkin istri bisa jadi nomor sekian, tapi yang lebih utama tuh anak. Karena biar gimana pun ada masalah seberat apapun kalau kita udah menyangkut anak pasti luluh. Wow, cinta itu buta. Kita melihat seseorang itu masa buta begini? Enggak kan? Kita jatuh cinta kan dari atas sampai kepala. Oh ini pribadi. Dilihat, tidak gestur tubuhnya. Kalau sudah menarik, ada di hati kita berarti bukan cinta buta dong. Hati yang bicara. Kalau misalnya salah satunya, oke lah ekonominya kurang ya. Tapi dia tuh dia kerja, itu kan bisa maju bersama-sama. Apalagi hari gini, ATM cuma satu. ATM 2 itu masih bisa mending bersih. Pasti nggak akan berantem karena masalah ekonomi. Iya, betul. Pengalaman Om ya, kalau kita udah seneng sama orang ya, itu orang berkata apapun kita anggap angin lalu. Kalau menurut sih nggak buta sih, tergantung kita memandang dari sisi mananya gitu. Tetap ya kita realistis lah, nggak harus
katanya cinta buta segala macam. Nah itu mah hanya kata-kata pujangga aja itu. Jadi cinta bukan buta, tidak buta cinta. Itu hanya bahasa kiasan. Cinta buta itu yang tidak melihat real kenyataan siapa sih sebenarnya orang itu. Contohnya ya, pada saat Om ada acara di kantor ya, Om lagi ini masih pacaran ya. Sebenarnya acara wajib kantor tuh harus ikut acara di luar kota. Tapi pacar ini ngajak ke suatu tempat, katakan kondangan ke temennya. Itu kita sanggup ngorbanin acara kantor, ya bisa-bisanya kita. Mau pulang nih ada perlu gitu. Nah itu, mengorbankan segalanya lah kalau umpamanya cinta, emang kita udah cinta ya. Terutama sama yang kita yakinin kalau ini nanti bakalan jadi pasangan hidup kita. Pesan-pesannya kalau dari gue, lu harus saling berkomunikasi satu sama lain. Jangan pernah putus hubungan walaupun itu sehari karena bakal menyebabkan terjadinya perpecahan. Tahu diri lu aja, jangan jaim. Kalau lu ngerasa oh gue hebat di sini ya fokus di situ. Cobalah lu semua jangan terlalu memikirkan pasangan lu terus, tapi pikirin hidup lu juga gitu. Kalau menurut tante, kalau Jawa sih sebenarnya bibit bebet bebot ya. Kalau menurut saya mencari pasangan orang yang tulus memang kita cintai dan kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau membina suatu hubungan itu jangan memandang fisik. Kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kita emang benar-benar mencintai seseorang tuh jangan lihat fisiknya. Yang penting kita lihat sisi baiknya gitu. Sudah merasa cocok, nggak usah gonta-ganti pacaran lah. Satu, tapi untuk selamanya. Kita harus bisa berguna untuk orang lain, minimal untuk keluarga sendiri. Di samping itu satu hal yang penting, saling menjaga nama baik keluarga, nama baik orang tua, dan nama baik lingkungan. Sama-sama saling mencintai dengan tulus, sama-sama saling memberi pengertian, sama-sama saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.